Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Mujizatun, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi diri saya terhadap modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan untuk memberi ilmu kepada anak untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang untuk anak agar tumbuh secara maksimal untuk memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas maupun ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham dengan apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup pada tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga, saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena apa? Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan.